Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 4. Saya Intan Faulia, NIM terakhir 449. Saya Indah Ramadhani dengan NIM 434. Saya Kidul Medulia dengan NIM akhir 402. Saya Nisalvia Kasim dengan NIM terakhir 437. Di sini kami akan menjelaskan tentang analisis kerentanan web menggunakan OWASP ZAP. Selanjutnya kita klik quick start, kemudian kita tambahkan link sekolah. Terus kita klik attack. Nah, di sini kita tunggu di spidernya sampai 100%. Nah, di sini kita klik di alerts-nya. Selanjutnya kita klik Content Security Police. URL-nya yaitu http SMA Negeri 5 Parepare. RISC-nya medium, confidence-nya low, dan parameter attack-nya kosong. Evidence-nya yaitu from action http SMA Negeri 5 Parepare. CWD ID-nya yaitu 352 dan WASC ID-nya 9. Deskripsinya, kerentanan yang dijelaskan pada alert tersebut berkaitan dengan cross-site request forgery yang ditandai dengan tidak ditemukannya mekanisme anti-CSRV token pada from HTML. Solusi yaitu sebagai langkah perbaikan, pengelola website disarankan untuk mulai menerapkan perlindungan anti-CSRV token pada seluruh from dan endpoint yang melakukan aksi sensitif. Kita masuk ke alerts yang kedua yaitu CSP. Di sini URL-nya yaitu SMA Kelaniang. RIS-nya medium, confidence-nya high, parameternya content security police. Kemudian evidence-nya frame and castor self. CWID-nya yaitu 693, WASID-nya 15. Source-nya positif, pasif, alert reference-nya 1005513. Kemudian deskripsinya, pemuatan data peramban web mungkin terjadi karena kesalahan konfigurasi berbagai sumber daya lintas asal cross origin resource sharing pada server web. Konfigurasinya yaitu kesalahan konfigurasi silang pada server web memungkinkan permintaan baca lintas domain dari domain pihak ketiga manapun menggunakan API yang tidak terautentikasi pada domain ini. Kesalahan konfigurasi ini dapat digunakan oleh penyerang untuk mengakses data yang tersedia secara tidak terautentikasi tetapi menggunakan bentuk keamanan lain seperti daftar putih alamat IP. Solusinya yaitu pastikan data sensitif tidak tersedia secara tidak terautentikasi. Konfigurasi header HTTP ke kumpulan domain yang lebih ketat atau hapus semua header core sepenuhnya untuk memungkinkan perusahaan web menerapkan kebijakan asal yang sama dengan cara yang lebih ketat. Situs ini hanya dapat diakses melalui HTTP dan bukan HTTPS. Host berbeda, ZAP mencoba terhubung melalui www.http Frater Makassar. Konfigurasi server web atau aplikasi Anda menggunakan SSL atau HTTPS. Selanjutnya kita masuk ke SMA Negeri 5 Parepare. Seperti video sebelumnya, kita tunggu spidernya sampai 100%. Nah, di sini spidernya sudah 100%, kita masuk ke alerts. Di sini alerts pertama yaitu URL-nya http SMA Negeri 5 Parepare, RISC-nya medium, confidence-nya low, dan evidence-nya from action http SMA Negeri 5 Parepare. CWID-nya 352 dan WASID-nya 9. Deskripsinya itu tidak ditemukan token anti-CSRV dalam
formulir pengiriman HTML. Cross-site request forgery adalah serangan yang memaksa korban untuk mengirim permintaan HTTP ke tujuan target tanpa sepengetahuan atau niat mereka untuk melakukan tindakan sebagai korban. Penyebab mendasarnya adalah fungsionalitas aplikasi yang menggunakan URL atau formulir tindakan yang dapat diprediksi secara berulang. Sifat serangan ini adalah membawa CSRV mengeksploitasi kepercayaan yang dimiliki situs web terhadap pengguna. Sebaliknya, cross-site scripting CSRV. Tidak ada token anti-CRF yang diketahui. Anti-CRF, CSRV token, request verification token, CRV middleware token, authentication token OASP, CRSV token, anon CSF, CSRF token, share secret, CSRV magic, CSRV token, CRV token buat menemukan formulir HTML berikut dari 2 keyword. Pastikan data sensitif tidak tersedia secara tidak terautentikasi, misalnya menggunakan daftar putih IP. Konfigurasikan header HTTP, access control, allow origin ke kumpulan domain yang lebih ketat, atau hapus semua header silang sepenuhnya untuk memungkinkan browser menerapkan kebijakan asal yang sama atau SOP dengan cara yang lebih ketat. Pada formulir HTML, CSRV adalah serangan yang memaksa pengguna mengirim penerimaan HTTP tanpa pengetahuan mereka dengan memanfaatkan kepercayaan situs terhadap pengguna melalui URL formulir yang dapat diprediksi. Berbeda dengan XSS, CSRF mengeksploitasi kepercayaan situs bukan pengguna. Solusi menggunakan pustaka atau kerangka kerja yang telah diverifikasi yang tidak memungkinkan terjadinya kelemahan ini, atau menyediakan solusi yang mempermudah pengendaraan kelemahan ini. Dan pada bagian content security police, artinya medium, confidence-nya high. Content security police adalah lapisan keamanan tambahan untuk mengurangi serangan seperti XSS dan injeksi, dan dengan membatasi sumber konten yang boleh dimuat browser melalui header HTTP, JSP, melindungi berbagai jenis konten seperti JavaScript, CSS, gambar, dan lainnya. Pada bagian solusi, pastikan server web, server aplikasi, dan lain-lain Anda dikonfigurasi untuk mengatur header konten security police.
Kita ketik quick start. Selanjutnya kita masukkan URL to attack-nya. Setelah itu kita klik attack. Kita tunggu prosesnya sampai selesai. Setelah prosesnya selesai, kita ketik alert. Setelah itu kita ketik sini, kita akan menjelaskan content security policy. Sini ada URL yaitu http SMA Goa SJH ID, risknya medium, konfidensinya high, CW ID 693, WAS ID 15, source pasak content security policy. Deskripsinya yaitu content security policy adalah lapisan keamanan tambahan yang membantu mendeteksi dan mengurangi jenis serangan tertentu, termasuk cross-site scripting dan serangan injeksi data. Serangan ini digunakan untuk berbagai hal, mulai dari pencurian data hingga perusakan situs atau penyebaran malware. CSP menyediakan serangkaian header HTTP standar yang memungkinkan pemilik situs web untuk menyatakan sumber konten yang disetujui yang boleh dimuat oleh browser di halaman tersebut. Jenis yang tercakup adalah JavaScript, CSS, frame HTML, font, gambar, dan objek yang dapat disematkan seperti Applet, Java, ActiveX, file audio dan video. Sedangkan solusinya adalah pastikan server web, server aplikasi, load balancer, dan lain-lain Anda dikonfigurasi untuk mengatur header content security policy. Selanjutnya yang kedua adalah HTTP to HTTPS and secure transition in from post. Risknya adalah medium. Evidensinya adalah TTP www SMAN 5 Goa SJH ID search, CWE ID 319, WASC ID-nya 15, source pasif, HTTP to HTTPS and secure transition in from post. Deskripsinya adalah situs ini hanya disajikan melalui HTTP dan bukan HTTPS. Rekomendasinya, host yang berbeda SAP mencoba terhubung melalui HTTPS www SAMAN 5 Goa. Sedangkan solusinya adalah konfigurasikan server web atau aplikasi Anda untuk menggunakan SSL atau HTTPS. Yang ketiga yaitu missing anti-click jacking header. Risknya yaitu medium, konfidensinya itu medium, parameter extreme options, CW ID-nya 1021, WAIC ID-nya 15. Deskripsinya yaitu pemeriksaan ini mencari halaman HTTP yang tidak aman yang menampung formulir HTTPS. Masalahnya adalah halaman HTTP yang tidak aman dapat dengan mudah dibajak melalui serangan MITM, man in the middle, dan formulir HTTPS yang aman dapat diganti atau dipalsukan. Yang kedua yaitu rekomendasi. Respon terhadap permintaan berikut melalui HTTP menyertakan nilai atribut action tag formulir HTTPS. Yang solusinya, gunakan HTTPS untuk halaman arahan yang memuat formulir aman. Selanjutnya, masukkan URL to attack SMAN Jeneponto. Terus kita attack. Selanjutnya kita tunggu prosesnya sampai selesai. Setelah selesai kita ketik alert. Di sini kita akan menjelaskan content security policy-nya. Risknya yaitu medium, CWE ID-nya itu 693, WASC ID-nya 15. Deskripsinya yaitu content security policy adalah lapisan keamanan tambahan yang membantu mendeteksi dan mengurangi jenis serangan tertentu, termasuk cross-site
scripting, dan serangan injeksi data. Serangan ini digunakan untuk berbagai hal mulai dari pencurian data hingga perusakan situs atau penyebaran malware. CSP menyediakan serangkaian header HTTP standar yang memungkinkan pemilik situs web untuk menyatakan sumber konten yang disetujui boleh dimuat oleh browser di halaman tersebut. Jenis yang tercakup adalah JavaScript, CSS, frame HTML, font, gambar, dan objek yang dapat disematkan seperti Applet, Java, ActiveX, file audio dan video. Sedangkan solusinya adalah pastikan server web, server aplikasi load balancer, dan lain-lain Anda dikonfigurasi untuk mengatur header content security policy-nya. Selanjutnya adalah cross domain misconfiguration. Deskripsinya adalah situs ini hanya dapat diakses melalui HTTP dan bukan HTTPS. Yang kedua, host yang berbeda SAP mencoba terhubung melalui HTTP SMKN 2 Jeneponto. Selanjutnya yaitu solusi. Solusinya adalah konfigurasikan server web atau aplikasi Anda untuk menggunakan SSL. Selanjutnya yaitu yang ketiga. Deskripsinya adalah respon tersebut tidak melindungi dari serangan hijacking. Respon tersebut harus menyertakan content security policy dengan arahan frame and storage atau frame options. Selanjutnya adalah rekomendasi. Browser web modern mendukung header HTTP content security policy dengan X-frame options. Pastikan salah satunya diatur pada semua halaman web yang dikembalikan oleh situs atau aplikasi Anda. Jika Anda mengharapkan halaman tersebut hanya dibingkai oleh halaman di server Anda, misalnya halaman tersebut merupakan bagian dari frameset, maka Anda perlu menggunakan Same Origin. Jika Anda tidak pernah mengharapkan halaman tersebut dibingkai, Anda harus menggunakan DNI atau pertimbangan untuk menerapkan arahan frame and gestures dari content security policy. Selanjutnya yaitu solusinya. Konfigurasikan server web atau aplikasi Anda untuk menggunakan SSL atau HTTPS. Baik, itulah hasil dari analisis kelompok kami. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.